Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Sedih nggak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Pertumbuhan ekonomi baru, itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot. Ya, tapi kita harus menyampaikan apa adanya. Dan itu justru yang saya banggakan selama 7 tahun membuat contekan-contekan, masukan-masukan kepada Pak Presiden. Ya, kita menyampaikan apa adanya, ya, hal-hal pahit. Ya, karena itu permulaan dari perubahan dan perbaikan. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngaur. Debat cawapres yang kedua kali ini nampaknya Gibran terlalu percaya diri. Tak lupa juga dengan selalu disertai kata sakti hilirisasi dalam setiap argumennya. Dari ketiga cawapres yang menyampaikan gagasannya kurang lebih dapat diringkas seperti ini. Caimin membahas kekurangan pemerintah saat ini, Gibran membahas kelebihan pemerintah saat ini, Mahfud MD membahas pengalamannya sendiri menangani permasalahan dulu dan sekarang. Salah satu yang menjadi kekurangan cawapres 02 yaitu terlalu optimistis dengan potensi yang ada namun mengabaikan tantangan yang nyata. Apalagi dalam menciptakan program atau gagasan hanya berfokus pada potensi atau kelebihan, namun tutup mata terhadap tantangan atau permasalahan yang ada. Seorang pemimpin harus mampu melihat seluruh aspek baik positif maupun negatif. Jangan sampai kita diberikan data-data tentang permasalahan yang ada malah tutup mata dan pergilah jangan menakut-nakuti rakyat. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Konklusi dari Caimin dan Mahfud MD menguraikan bahwa negara Indonesia memiliki permasalahan yang harus diselesaikan. Beda dengan Gibran yang hanya menawarkan program tapi tak menjelaskan pokok permasalahan yang ada. Sayangnya, Gibran hanya menyampaikan tantangan-tantangan di closing statement yang seharusnya perlu disampaikan juga dalam setiap argumennya. Jadi jangan hanya memberikan doxing kepada masyarakat yang baik-baik saja, namun berikan juga edukasi mengenai tantangan yang ada untuk menciptakan kesadaran dan timbul partisipasi publik. Kemudian dalam debat yang formal ini, yang diharapkan masyarakat tentunya gagasan bukanlah gimmick untuk merendahkan. Terakhir, tak ada yang dapat dibanggakan ketika pertanyaan ditujukan hanya untuk menjatuhkan bukan untuk menguji gagasan pemikiran. Apalagi menyalahkan jawaban yang benar hanya agar terlihat pintar. Padahal mengenai green inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari proses transisi perubahan iklim. Jawaban dari Cawapres 03 Pak Mahfud tepat sasaran, ekonomi sirkuler menjadi salah satu caranya. Maka tanggapan dari Profesor Mahfud mengenai pertanyaan receh tersebut adalah tepat, karena sebelumnya beliau sudah menjelaskan dengan tepat. Si Gibran ini mau ofensif, tapi pakai cara yang kurang sopan santun dan tidak menaati aturan debat. Omongannya terlalu bulat, ngomongin hilirisasi tapi ya cuma sebatas manfaatnya saja. Gibran ini sering ngomong, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Lah mungkin Gibran sendiri aja yang nggak paham. Sikap Gibran di debat Cawapres keempat ini saya kira memang terkesan kurang enak dilihat dari gestur tertentu seperti pada mencari jawaban Pak Mahfud MD yang tidak terjawab, dan kurang enak didengar juga beberapa kalimatnya terutama pada perkataan Gibran terhadap Muhaimin terkait tentang kertas catatan. Ini sebenarnya sah-sah saja secara regulasi selagi catatannya itu tentang data. Terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Dan saya juga mengutip yaitu pada saat blunder Gibran karena ia lupa menjelaskan arti dari peristilahan green inflation kepada Mahfud MD. Malah beralasan itu tidak saya jelaskan karena beliau kan orang profesor. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Strategi debat seperti itu tuh sebenarnya seperti pisau bermata dua. Artinya kalau efektif menggunakannya bisa menguntungkan buat Gibran, tetapi kalau over bisa jadi bumerang juga. Nah untuk kali ini menurut saya sedikit over ya. Esensi debat itu memang untuk saling beradu argumen, yaitu pertengkaran argumen, dan penyerangan dalam debat itu tidak masalah selagi target penyerangannya yaitu argumen ke argumen, bukan personal. Gibran justru
mempermalukan generasi muda menurutku, karena tidak seharusnya dia gimmick bergaya seolah-olah melihat botol plastik dan mencari jawaban dari apa yang telah dijelaskan Mahfud MD. Karena mau gimana pun juga orang tua pun lebih banyak pengalaman hidup. Sikap dia seperti itu justru memperlihatkan bahwa dia tidak etis pada saat berdebat, di mana seharusnya dia menghargai penjelasan dari lawan debat. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Mengenai botol plastik, Gibran mempersoalkan hal kecil, padahal di mana debatnya ini adalah untuk mencari solusi permasalahan bangsa yang masyarakatnya lebih dari 270 juta jiwa. Pada saat Mahfud mempertanyakan mengenai masalah adat Trisakti, Gibran menjawab ngalor ngidul, nggak jelas sampai waktu menjawab habis. Ini bahaya ya, ketika seseorang memperbesar masalah kecil dan di satu sisi meremehkan masalah besar. Tapi ya kita semua sudah tahu bahwa Gibran bisa nyalon saja, sudah tidak berlandaskan pada etika. Dan yang tidak kalah penting adalah kok bisa mempertanyakan definisi, di mana dalam debat ini seharusnya Gibran menguraikan masalah apa yang terjadi dan mempertanyakan lawan debat mengenai solusi dari masalah tersebut. Kalau saya pribadi, terlepas dari pilihan saya yang tidak mendukungnya, saya menilai bahwa Gibran sangat minim attitude. Kita berbicara tentang policy, misalnya green inflation. Yang terpenting bagi Prof. Mahfud adalah apa manfaat kebijakan bagi wong cilik dan bagaimana hal yang positif dari Pak Jokowi bisa dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kemudian juga bagaimana berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Buat apa berbicara green inflation misalnya, tetapi ketika kita melihat bahwa hilirisasi ternyata hanya memberikan suatu keuntungan bagi pengusaha, sementara rakyatnya tidak mendapatkan suatu manfaat, bahkan menciptakan pencemaran yang membuat bayi-bayi berada dalam kandungan, kemudian tercemar merkuri. Ini yang harus dilihat. Lalu apakah penampilan Pak Mahfud malam ini dengan sisa debat terakhir nanti, bagaimana strateginya agar bisa meningkatkan elektabilitas? Kalau kita lihat dari hasil survei, posisi Ganjar Mahfud masih di urutan ketiga. Jadi Prof. Mahfud kan berbicara dengan pengalamannya yang luas, dengan etika, moral, dan komitmennya terhadap wong cilik. Mengelola negara memang tidak mudah. Debat itu bukan serang menyerang, debat itu bukan seperti mengisi TTS, tapi debat itu membangun suatu komitmen. Ini panggung komitmen terhadap rakyat, sehingga yang kami bicarakan adalah bukan pada surveinya, tetapi pada komitmen pemimpin. Buat apa survei tinggi tetapi tidak punya etika? Sampai tadi Mas Gibran harus mencari-cari, sepertinya ada jawabannya, itu kan suatu yang tidak etis. Kemudian membawa sekali lagi persoalan dengan Tom Limbong di dalam forum debat yang seharusnya menunjukkan kualitas kedewasaan seorang pemimpin. Ini akan sangat berpengaruh, dan bagi kami menjadi pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Baik. Oke. Baik, terima kasih banyak.